Selanjutnya pembahasan kita masuk ke aljabar relasional. Konsep aljabar relasional sendiri seperti sudah dibahas sebelumnya adalah aljabar relasional merupakan bahasa query prosedural. Prosedural ya. Yang terdiri atas kumpulan operasi terhadap relasi atau terhadap tabel, di mana setiap operasi dilakukan terhadap satu atau lebih relasi untuk menghasilkan suatu relasi yang baru dari hasil operasi tersebut. Jadi ada relasi atau tabel yang baru dari satu atau lebih relasi atau tabel. Operasi-operasi yang dikenakan pada satu relasi saja disebut unary operation, dan yang dikenakan pada lebih dari satu relasi, dua dan seterusnya, itu nanti disebut binary operation. Nah, selain unary dan binary operation, operasi dalam aljabar relasional terbagi menjadi dua kelompok, yaitu operasi dasar aljabar relasional dan operasi yang tambahan dari aljabar relasional, di mana operasi dasar dapat terdiri dari atau beberapa macamnya adalah selection, projection, union, set difference, Cartesian product, dan rename. Dan untuk operasi tambahan yaitu ada set intersection, inner join, outer join, dan division. Yang pertama kita akan bahas terkait operasi dasar pada aljabar relasional. Nah, seperti kita sebutkan tadi, operasi dasar aljabar relasional terdiri atas selection, projection, union, set difference, Cartesian product, dan rename. Masing-masing ada simbolnya tersendiri, dan tujuan dari operasi ini juga ada tersendiri pula. Yang pertama akan kita bahas operasi selection, yang di sini dilambangkan dengan sigma ya, sigma. Nah, fokus pada operasi selection atau operasi selection itu artinya mengambil sejumlah tupel atau baris dari suatu relasi berdasarkan suatu predikat atau suatu kondisi yang diinginkan. Jadi misal ada satu tabel terdiri dari 10 baris misalnya. Nah, dari 10 baris itu akan diambil beberapa baris dengan operasi selection. Nah, baris-baris yang diambil itu berdasarkan suatu predikat atau suatu kondisi. Predikat dapat dikombinasikan dengan operator logika dan atau juga operator matematika. Nah, kemudian query atau notasi dari operasi selection ini adalah sigma P, kemudian ada R dalam kurung ya. Nah, sigma ini menunjukkan selection, operasi selection. Kemudian indeks atau subscript P ini menunjukkan predikat. Nah, P menunjukkan predikat atau kondisi yang diinginkan tadi, dan R menunjukkan relasi atau tabelnya. Nah, untuk predikat di sini dapat bersifat logika ataupun pembanding nantinya. Logika itu kita akan gunakan logika AND, logika dan ya, lambangnya seperti ini, notasinya seperti ini. Kemudian OR, logika atau dengan notasi seperti ini ya, dan NOT dengan notasi juga seperti ini notasinya. NOT atau negasi ya, negasi juga boleh. Nah, ini AND, OR, dan NOT ini mirip sekali dengan AND, OR, dan NOT yang ada di algoritma dan pemrograman ya. Jadi itu yang pertama, predikat yang bersifat logika. Kemudian ada predikat yang bersifat pembanding. Nah, ini operasi matematika seperti biasa, sama dengan, tidak sama dengan, kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan. Nah, ini biasanya akan bisa kita bandingkan jika nanti datanya berbentuk numerik. Kita bisa membandingkannya. Secara umum berbentuk numerik. Nah, ini kemudian contoh dari operasi selection. Misal kita punya tabel sebagai berikut ya. Nah, dengan beberapa atributnya, pada selection ini intinya adalah memilih tuple atau memilih baris.
sehingga atributnya nanti akan kita gunakan sebagai predikat. Nah, kita lihat di contoh ilustrasi ini ada beberapa baris yang di blok biru adalah tupel-tupel yang dipilih oleh operasi selection. Nah, bagaimana contohnya? Nah, misal kita lihat kembali ada tabel mahasiswa seperti berikut. Ada 5 atribut NIM, nama mahasiswa, jenis kelamin, kota lahir, dan tanggal lahir, dan terdiri atas 6 tupel atau 6 baris ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 baris. Nah, jika pada tabel mahasiswa tersebut akan diambil baris dengan kondisi, nah ini, dengan NIM sama dengan ID 9004. Ini artinya kondisinya ya. Nah, kondisi. Dengan kondisi yang memenuhi kondisi ini yaitu NIM ID 9004, maka query-nya adalah, rumusnya adalah, nah kita lihat, tulis sigma kemudian subscript NIM sama dengan ID 9004. Nah ini adalah predikatnya. Ini adalah predikatnya. Kemudian kurung buka kurung tutup, ini adalah mahasiswa adalah nama tabelnya atau nama relasinya. R. Nah, perlu diperhatikan NIM ini sebagai predikat ini sebagai subscript dari sigma ya. Kemudian diikuti dengan kurung dalam tabel mahasiswa dengan nama tabel mahasiswa. Nah, kondisi yang akan dipenuhi adalah NIM sama dengan ID 9004. Jika datanya berupa data numerik, maka tidak perlu tanda petik ya. Jika datanya bukan data numerik, biasanya akan diberikan tanda petik. Nah, untuk data-data tidak numerik, operasi pembandingnya bisa kita berikan sama dengan dan tidak sama dengan. Mungkin bisa seperti itu. Nah, tapi operasi yang lebih kecil sama dengan, lebih besar, dan lebih besar sama dengan itu bisanya kalau datanya numerik ya. Kalau sama dengan dan tidak sama dengan bisa numerik, bisa tidak numerik. Nah, kalau datanya tidak numerik, ID 9004 kan tidak numerik ya. Bukan data numerik. Atau kalau dalam bahasa basis data itu integer atau bukan. Nah, ini nanti diberi tanda petik. Nah, tanda petiknya seperti ini atau petik 1 ya. Boleh, kalau dalam aljabar relasional bebas. Namun nanti ketika kita praktek menggunakan MySQL, petiknya itu petik khusus. Harus jelas petiknya. Jadi seperti ini. Bagaimana hasilnya? Nah, kita lihat kalau di tabel mahasiswa yang ID 9004 itu adalah, nah di sini ya. Kita lihat NIM ID 9004 ya. Kita lihat di atribut NIM. Nah, yang ID 9004 adalah ini. Sehingga dalam operasi selection, satu baris ini semua nanti akan diambil. Nah, satu baris semuanya akan diambil ya. Nah, satu baris ini akan diambil. Kita lihat tabel hasilnya adalah, nah tabel hasilnya akan seperti ini. Satu baris dari ID 9004 akan diambil semuanya. Nah, itu operasi selection. Kemudian contoh yang kedua, misal tabel indeks prestasi dengan data atau tabel seperti yang sudah ditampilkan ini. Kemudian jika ingin diambil baris dengan SKS yang lebih dari 60. Nah, bagaimana caranya? Kita membuat query-nya terlebih dahulu. Nah, langsung seperti ini ya. Sigma, kemudian predikatnya apa tadi ya? Predikatnya adalah SKS lebih dari 60 dan diikuti nama tabelnya. Nah, kita lihat di sini yang lebih dari 60 mana? Ternyata ada 2. Nah, apakah benar? Jadi nantinya akan 2 baris ini akan diambil semuanya. Hasilnya adalah ya, hasilnya seperti ini ya. Jadi diambil SKS lebih dari 60. Contoh selanjutnya adalah kita akan lakukan di mana predikatnya tidak hanya satu, tapi bisa lebih dari satu predikat. Jika ingin diambil baris dengan SKS kurang dari 60 dan IPK-nya kurang dari sama dengan 3,5. Jadi nantinya diambil adalah baris-baris yang memenuhi predikat-predikat ini. Query-nya, nah ini, sigma SKS kurang dari 60, karena ini ada kata dan. Nah, kita menggunakan notasi dan yang ini ya, dan.
Dan IPK kurang dari sama dengan 3,50. Kemudian diikuti dari nama dengan nama tabelnya. Dalam hal ini indeks prestasi. Nah, dengan cara ini kita lihat nanti yang kurang dari 60 yang mana? Oh, kurang dari 60 ada 2, 1 dan 2. Ya. Saya hapus yang itu dulu ya. Yang kurang dari 60 ada 2. Kemudian dari yang kurang dari 60 ini kita lihat lagi karena ada syarat keduanya atau predikat keduanya, yaitu IPK yang di bawah 3,50. Lebih kecil dari 3,50. Lebih kecil sama dengan 3,50. Atau kurang dari sama dengan 3,50. Yang pertama kita lihat IPK-nya 3,55. Berarti ini tidak memenuhi. Kemudian yang ini IPK-nya 3,26. Oh, berarti ini memenuhi. Oke. Sehingga hasilnya adalah seperti ini. Ya. Apakah bisa ditemui nanti tidak ada hasilnya? Bisa saja. Jadi kalau memang tidak ada hasilnya, tidak ada baris yang memenuhi predikat ini misalnya, ya cukup ditulis 0. Nah, seperti itu ya. Nah, demikian untuk selection. Kemudian yang kedua ada projection. Secara konsep hampir sama dengan selection. Nah, bedanya dalam operasi projection ini yang diambil adalah kolom dari suatu relasi. Jadi langsung kolomnya. Dengan query atau notasi seperti ini, dilambangkan dengan P, kemudian ada predikat dan relasinya atau nama tabelnya. Nah, predikatnya nanti diisi dengan nama-nama atribut yang diinginkan. Nah, cukup dengan nama atributnya. Nah, ada satu langkah lagi dalam operasi projection. Jika relasi yang dihasilkan tidak memiliki duplikat, banyak tuple yang dihasilkan dapat lebih sedikit daripada banyak tuple dalam relasi awal. Maaf, ini salah. Jadi tidaknya harus dihapus ya. Jika relasi yang dihasilkan memiliki duplikat, maksudnya redundant ya, ada baris yang sama, banyak tuple yang dihasilkan dapat lebih sedikit daripada banyak tuple dalam relasi awal. Nah, dalam operasi projection ini dapat dikombinasikan dengan operasi selection untuk mengambil data-data yang lebih detail atau lebih spesifik. Nah, misal seperti ini ilustrasinya. Kemudian ada tabel mahasiswa yang tadi. Jika pada tabel mahasiswa akan diambil atribut nama mahasiswa, maka query-nya adalah jadi akan diambil ini saja. Maka query-nya langsung saja ya, sehingga hasilnya langsung tabel nama mahasiswa. Contoh pertama. Contoh kedua, jika pada tabel mahasiswa tadi akan diambil atribut kota lahir, nah kita lihat maka query-nya seperti ini, langsung kota lahir mahasiswa dan hasilnya adalah Surakarta, Sleman, Temanggung, Boyolali. Nah, kita lihat lagi yang tadi kota lahir. Nah, kita lihat kota lahir ini ada Surakarta, Sleman, Boyolali, Temanggung, Boyolali, Surakarta. Di sini ada 2 Surakarta dan ada 2 Boyolali. Nah, jika dalam operasi aljabar relasional ada duplikat dari baris, maka kita cukup menuliskan satu saja. Tidak perlu dituliskan semuanya. Sehingga di sini karena tadi ada 6 tupel, tapi karena ada yang sama dari yaitu Boyolali dan Surakarta, sehingga hasilnya adalah ya ini ya, cukup 4 saja. Di mana Surakarta dan Boyolali hanya ditulis 1 kali. Contoh selanjutnya, jika pada tabel mahasiswa akan diambil atribut nama mahasiswa dan kota lahir, nah ini ada 2 ya, nama mahasiswa dan kota lahir, maka hasilnya, maka query-nya seperti ini ya, nama mahasiswa, kota lahir, kemudian diikuti nama tabelnya. Jadinya seperti ini, nama mahasiswa, kota lahir. Ini masih ada Surakarta, ada yang sama ya. Nah, ada yang sama, tapi ini tidak dihapus karena kita mendapatkan 2 atribut di sini. Kalau 2 atribut di sini dilihat tidak ada yang duplikat sehingga ditulis semuanya. Ini untuk operasi projection. Ya, nanti juga sebagai catatan jika kita menuliskan nama mahasiswa terlebih dahulu baru kota lahir, maka urutannya juga sama ya, nama mahasiswa baru kota lahir.
Tapi kalau ditulis nama kota lahir dulu, baru nama mahasiswa, maka yang ditulis pertama kali adalah kota lahir terlebih dahulu, baru nama mahasiswa. Sesuai dengan query yang kita tuliskan. Nah, selection dan projection dapat digunakan secara bersamaan. Misal pada tabel indeks prestasi tadi akan diambil atribut nama mahasiswa dengan dosen PA. Dosen PA-nya adalah super profesor. Maka query-nya kita tuliskan seperti ini dulu. Proyeksi dari nama mahasiswa, kemudian baru seleksi dosen PA sama dengan super profesor. Ini seharusnya tabelnya adalah tabel indeks prestasi ya, bukan tabel mahasiswa. Nah, ini keliru, indeks prestasi. Nah, ini harusnya tabel indeks prestasi. Oke. Jadinya seperti ini. Nah, nanti tabel hasilnya adalah seperti berikut. Nama mahasiswa saja ya, karena kita mengambil di sini nama mahasiswa. Jika ingin ditampilkan pula NIM dan nama dosen PA-nya, selain nama mahasiswa saja, maka query-nya menjadi seperti ini. NIM, kita tulis semua NIM, nama mahasiswa, dosen PA, di mana di sini diambil dari tabel IP ya, indeks prestasi ya. Coba kita lihat lagi dari tabelnya. Ya benar, tabelnya adalah indeks prestasi. Jadi kita lihat lagi tabel indeks prestasi di sini. Nah, ini harusnya tabel indeks prestasi. Jadi hasilnya seperti ini, ada NIM, ada nama mahasiswa, dan ada dosen PA. Nah, itu untuk selection dan projection secara bersamaan. Penggunaannya tidak harus selection dulu atau projection dulu, bisa projection dulu, bisa selection dulu, tergantung kebutuhannya, keperluannya. Karena ini nanti bahasanya adalah bahasa prosedural. Jadi kalau kita misal membalik ya, di sini kita balik selection dulu. Maaf, ini kan selection dulu ya, karena dibaca yang dikurung dulu, selection baru projection. Tapi kalau kita menggunakan projection dulu baru selection, bisa jadi hasilnya nanti akan berbeda. Nah, ini penting. Karena di sini kita ingat lagi bahwa aljabar relasional adalah bahasa prosedural. Nah, kita bahas nanti lebih lanjut. Kemudian ada union atau gabungan. Union dari dua relasi R dan S didefinisikan sebagai relasi atau tabel yang berisi semua tupel R atau semua tupel S atau keduanya, semua tupel R dan S. Jika nanti ditemui duplikat tupel, maka dihilangkan. Nah, syarat dua relasi bisa dilakukan operasi union adalah kedua relasi tersebut, atau dalam hal ini contohnya R dan S, itu harus union compatible. Union compatible adalah kedua relasi mempunyai jumlah atribut yang sama. Nah, jumlah atributnya sama. Misal R ada 4 atribut, maka S juga 4 atribut. Dengan tiap-tiap atribut yang bersesuaian, mempunyai domain yang sama. Nah, jadi atributnya bersesuaian, domainnya harus sama. Sebagai catatan, yang sama adalah domainnya, sedangkan nama atribut tidak digunakan untuk mendefinisikan union compatibility. Jadi maksudnya, meskipun namanya berbeda, tapi kalau domainnya sama, itu kita masih bisa melakukan operasi union. Nah, dalam operasi union ini sama kita masih bisa melakukan operasi projection untuk membuat dua relasi menjadi union compatible. Nah, jadi maksudnya di sini, jika tadi relasi R dan S, misal R itu ada 5 atribut, sedangkan S ada 3 atribut. Nah, tadi kan syarat union compatible kedua relasi harus sama ya, atributnya. Jumlah atributnya harus sama. Sedangkan R ada 5, S ada 3. Maka, untuk melakukan union pada dua relasi ini, kita melakukan proyeksi pada tabel R maupun tabel S. Misal, S diambil semuanya ya. Nah, S itu diambil ketiga-tiganya, jadi menjadi 3. Kemudian kita melakukan proyeksi pada R, itu juga diambil 3 atribut dari 5. Sehingga syarat pertama yaitu
jumlah atribut yang sama sudah dipenuhi. Tinggal kita melihat apakah domainnya itu nanti sama dari atribut yang bersesuaian. Untuk notasinya sangat sederhana, yaitu R, S. Nah, ini operasi union dengan notasi gabungan seperti biasa ya, gini ya, menunjukkan union. Sebagai contoh, kita lihat kembali tabel mahasiswa dan kita tambah tabel dosen. Jadi ada dua tabel di sini, tabel mahasiswa dan tabel dosen. Nah, seperti ini ya. Jika diperhatikan, operasi union tidak bisa dilakukan terhadap kedua relasi karena tidak memenuhi union compatibility. Oleh karena itu, kita dapat menggunakan operasi projection agar kedua relasi tersebut bersifat union compatible. Nah, kita lihat ya. Ini 4 saja atributnya, ada 4, dan di sini ada 5. Tabel mahasiswa ada 5, tabel dosen ada 4, sehingga tidak memenuhi sifat union compatible. Oke, kita lakukan proyeksi, misal kita gabung dengan proyeksi, jadi operasinya misal adalah hanya menampilkan kota lahir dari tabel mahasiswa maupun tabel dosen. Kita lihat ya, ada kota lahir ya, ada kota lahir. Nah, ini tinggal diambil satu saja sehingga satu atribut masing-masing dari tabel sehingga memenuhi jumlah atribut. Kemudian yang kedua, apakah domainnya sama? Ya, domainnya sama ya, sama-sama kota ya. Lebih spesifik, sama-sama kota lahir. Dan kita lihat nama atributnya tidak sama. Lihat kota underscore lahir dan kota dot lahir. Yang satu menggunakan underscore, yang satu menggunakan titik. Di sini dalam operasi SQL nantinya, beda underscore dan beda titik ini sangat berpengaruh ya. Nah, ini contoh namanya tidak sama tapi domainnya sama. Oke, di tabel mahasiswa ada Surakarta, Sleman, Boyolali, Temanggung, Boyolali, Surakarta, dan seterusnya. Nah, ini tadi. Nah, kita mau menggabungkan kota lahir dari mahasiswa dan dosen. Sehingga menjadi seperti ini. Nah, kita lihat lagi. Tadi di kota lahir ada di mahasiswa ada Surakarta, Sleman, Boyolali, Temanggung, Boyolali, Surakarta lagi. Kemudian untuk yang dosen ada Semarang, Karanganyar, Yogyakarta, Temanggung. Nah, di sini tadi ada yang sama ya, di Temanggung di sini sama. Oke. Nah, karena Temanggung di sini ada yang sama, maka cukup ditulis satu kali saja. Nah, dan juga sama dengan Surakarta dan Boyolali ya. Nah, ini kita lihat lagi. Tadi ya, Surakarta ada 2, Boyolali juga ada 2, Temanggung ada 2. Sehingga yang duplikat seperti ini kita tulis cukup satu kali saja. Jadi hasilnya seperti ini ya. Oke. Silakan contohnya yang lain bisa dicari, digali lebih dalam. Kemudian yang keempat ada operasi set difference. Operasi set difference mendefinisikan relasi yang terdiri dari tuple yang ada pada relasi R tetapi tidak ada dalam relasi S. Kita lihat yang didefinisikan adalah tuplenya. Jadi, misal di R ada, tapi di S tidak ada. Ya, yang seperti itulah yang akan diambil oleh operasi set difference. Dan syarat dari operasi set difference yaitu adalah harus union compatible dari R dan S-nya. Nah, sama tadi ya. Jadi jika tidak union compatible, kita lakukan operasi projection dan query-nya seperti ini ya, mudah R minus S. Oke, sebagai contoh, dengan menggunakan tabel mahasiswa dan tabel dosen. Nah, kita lihat lagi ya, tabel mahasiswa dan tabel dosen lagi. Yang tadi, tabelkan kota lahir dari tabel mahasiswa yang tidak ada di tabel dosen. Kota lahir dari tabel mahasiswa yang tidak ada di tabel dosen. Nah, bisa ya. Jadi, kita lihat lagi, query-nya terlebih dahulu ya. Kita tuliskan saja projection dari kota lahir dari tabel mahasiswa di set difference dengan kota lahir dari tabel dosen. Nah, kita lihat ya. Kita sekarang lihat kota lahir. Lagi. Nah, kita lihat kota lahir lagi.
set difference tadi tabel mahasiswa sebagai R ya, dan tabel dosen kita anggap S tadi. Nah, kota lahir tabel pada tabel mahasiswa yang tidak ada pada tabel dosen. Jadi kita lihat di tabel mahasiswa ada Surakarta, ya, ada Surakarta, ada Sleman, ada Boyolali, ada Temanggung. Ini ada Boyolali dan Surakarta lagi ya. Jadi ada 4 kota di tabel mahasiswa. Surakarta, Sleman, Boyolali, dan Temanggung. Sedangkan di tabel dosen ada 4 kota juga. Semarang, Karanganyar, Jogja, Temanggung. Nah, kota-kota apa saja yang ada di tabel mahasiswa tapi tidak ada di tabel dosen? Nah, kita lihat di tabel mahasiswa dan tabel dosen itu ada kota Temanggung. Berarti kota Temanggung ini nanti tidak ikut sebagai hasil dari set difference. Nah, hasil dari operasi set difference adalah yang sisanya ini. Karena Surakarta, Sleman, dan Boyolali tidak ada di tabel dosen. Ya. Nah, walaupun tabel dosen di sini ada Semarang, Karanganyar, Yogyakarta, tapi yang kita jadikan pertanyaan adalah di tabel mahasiswa yang tidak ada di tabel dosen. Sehingga jawabannya adalah Surakarta, Sleman, dan Boyolali. Beda misalnya jika kita ingin mengetahui kota lahir dari dosen yang tidak ada di tabel mahasiswa. Maka jawabannya adalah yang 3 ini. Semarang, Karanganyar, dan Yogyakarta. Oke, begitu. Jadi kita lihat hasilnya adalah Surakarta, Sleman, dan Boyolali. Oke. Yang kelima dari operasi dasar aljabar relasional adalah Cartesian product. Dilambangkan dengan tanda silang ya, X ya, atau cross. Ini dibaca cross. Cross ini, cross ya, banyaknya cross. Operasi Cartesian product menghasilkan relasi yang mengkombinasikan. Nah, ini mengkombinasikan setiap tupel pada relasi R dengan setiap tupel pada relasi S. Nah, ini mudah sekali dikombinasikan saja. Query notasinya, query atau notasinya adalah R cross S. Ini cross ya. Kedua relasi R dan S dimungkinkan atau mungkin saja akan memiliki atribut dengan nama yang sama. Bisa jadi ya. Oke. Nah, jika ada nama atribut yang sama, dalam tabel hasil nantinya nama atribut diawali dengan nama relasinya untuk mempertahankan keunikan nama atribut. Jadi tujuannya hanya mempertahankan keunikan nama atribut dari suatu relasi. Oke. Nah, Cartesian product disebut juga dengan cross join. Nah, sama cross join ya. Nama lainnya atau sebutan lainnya adalah cross join. Untuk lebih mudah kita lihat contoh. Nah, misal ada 2 tabel ini, yaitu tabel R dan tabel S, di mana tabel R ada 2 atribut A dan B, sedangkan tabel S ada 3 atribut C, D, dan E. Tabel R punya 4 tupel, 1, 2, 3, 4, dan untuk tupel DS ada 2. Kita lakukan Cartesian product pada kedua tabel ini sehingga hasilnya adalah seperti ini. Nah, caranya, nah ini ya, kita ambil yang pertama, kemudian dikombinasikan dengan ini, ya, sehingga jadi seperti yang pertama. Kita lihat X1, F1, G1, H1. X1, F1, G1, H1. Setelah itu kita kombinasikan, pasangkan lagi dengan yang tupel kedua dari tabel S. X1, F1, G2, H2. Jadinya ke sini X1, F1, G2, H2. Dan kita lanjutkan lagi pada tupel kedua di R, ketiga, dan keempat, dan seterusnya sehingga hasilnya seperti ini. Inilah yang disebut dengan kombinasi tupel dari R dan S. Kemudian jangan lupa nama atributnya. Karena kebetulan nama atributnya berbeda semua sehingga bisa dituliskan begini saja. Nah, ini. Jadi misal di sini juga ABC ya, S juga ABC ya, misalnya ya. Jadi nanti nama atributnya ya kita tuliskan RA, RB, kemudian S.A, S.B. Nah, C boleh ditulis S.C atau C saja karena tidak ada atribut yang sama. Nah, nanti penulisan atributnya begini. Misal ada nama atribut yang sama.
Simple sekali untuk Cartesian product. Kemudian ada satu lagi operasi yang mudah, namun ini tidak kalah pentingnya, yaitu operasi rename. Dilambangkan dengan row ya, row di sini row. Operasi rename digunakan untuk mengganti nama tabel atau nama dari atribut. Nah, nama atau atribut dari suatu relasi atau nama tabel atau nama tabel boleh, nama tabel atau relasi atau nama atributnya. Nah, kita ingin mengganti namanya. Kalau kita lihat tadi hasil-hasilnya itu cuma saya tuliskan tabel hasil. Tapi nama tabel hasil itu karena itu bisa diganti dengan nama sendiri dengan operasi rename. Bahkan atributnya juga bisa kita rename. Nah, seperti itu. Dari relasi yang sudah ada atau dari hasil output dari suatu operasi. Jadi, relasinya juga bisa diganti namanya atau hasil outputnya yang kita berikan nama lagi. Nah, jadi bisa semuanya ini rename. Notasinya seperti ini, sama row X dan R. R ini menunjukkan tabelnya atau relasinya, X adalah menunjukkan namanya. Nah, di mana simbol row digunakan untuk menunjukkan operator rename dan R menunjukkan tabel atau relasi atau hasil rangkaian dari operasi. Jadi boleh relasi awalnya atau rangkaian dari operasinya atau ekspresi tertentu yang disimpan dengan nama X. Nah, nanti kita lihat contohnya supaya lebih mudah. X ini dapat berupa nama tabel atau nama atribut saja atau nama tabel yang diikuti nama atribut. Nah, beda. Jadi bebas. Bisa tabelnya. Tabel dalam hal ini yang saya maksud adalah tabel itu sendiri atau relasi itu sendiri juga hasil dari suatu operasi yang kita sebut dengan tabel hasil tadi. Nah, jadi X ini bisa nama tabel, bisa nama atribut, atau nama tabel yang diikuti nama atribut. Jadi kita menyesuaikan dengan R-nya nanti. Oke, contoh ya. Ini ada tabel yang pertama, tabel departemen. Ya, tabel departemen ini ada atribut nama dan umur dengan tupel seperti ini ya. Pertama, kita ingin mengganti nama departemen ini dengan dep saja. Nah, nama departemen diganti nama dep. Ini departemen akan diganti dengan nama dep saja. Query ini langsung seperti ini, row dep departemen. Dep ini adalah tadi nama yang baru, departemen ini adalah tabelnya, dan row adalah operator rename. Hasilnya adalah seperti ini, langsung ya, dep dan kemudian tabelnya. Tabelnya masih tidak ada apa-apa ya. Kemudian contoh kedua, query untuk mengubah nama umur. Nah, mengubah atribut nama dan umur dari tabel departemen menjadi A dan B. Jadi yang kedua contohnya adalah kita ingin mengubah nama atribut ini, dua ini, menjadi A dan B. Nah, kita langsung saja row. Nah, kalau ingin mengganti nama atribut dikurung gini ya, A, B. Kenapa A, B? Kita mengurutkan dari skema atau struktur tabelnya. Jadi, nama akan diganti dengan A. Di sini ya, nama diganti dengan A. Dan umur akan diganti dengan B ya, sehingga urut ya. A, B, departemen. Di sini diambil dari nama departemen, dari tabel departemen. Sehingga hasilnya seperti ini langsung. Namanya berubah. Dan yang ketiga, jika ingin mengganti nama tabel sekaligus nama atributnya. Nah, ini. Departemen menjadi dep dan atribut menjadi A dan B. Sehingga seperti ini. Digabungkan saja. Nama tabel yang baru, kemudian kurung buka, kurung tutup, di dalam kurung itu adalah nama atributnya. Kemudian diikuti dari nama atau tabel di mana itu akan diganti namanya. Hasilnya seperti ini, langsung bisa mengganti keduanya. Nah, misalnya jika ingin mengganti di sini hanya atribut A menjadi nama atau atribut B menjadi umur, atribut nama menjadi A, sedangkan atribut umurnya masih tetap, kita bisa sama melakukannya jadi seperti ini.
Misal nama akan menjadi A. Tulis saja A, koma. Kemudian umurnya bagaimana? Umur masih sama, tulis saja dengan nama yang sama ya. Nah, ini gampangannya di rename, tapi namanya masih tetap departemen. Nah, ini jika kita ingin mengganti salah satu atribut saja, atau tidak semua atribut diganti. Demikian pula jika yang mau diganti umur, kita tinggal nulis di sini nama, kemudian koma B. Nah, sudah. Nah, ini tinggal di nama. Nah, seperti itu untuk operasi rename. Nah, contoh lagi dari tabel output atau hasil tadi dari yang sudah kita lakukan pada operasi projection tadi ya, proyeksi nama mahasiswa, kota lahir dari tabel mahasiswa. Lihat kembali contoh operasi tadi di mana diambil atribut nama mahasiswa dan kota lahir dari tabel mahasiswa. Nah, hasil operasi yang ini mau kita rename-kan. Hasil output akan diberi nama baru dan atributnya diberi nama diganti juga NM dan KT. Query-nya bagaimana? Kita bisa langsung saja digabungkan. Ini sama ya, pada konsepnya sama. Ini adalah operator rename-nya, kemudian ini adalah nama yang akan digantikan. Kita lihat ada baru, ada NM, ada KT ya. Nah, di dalam kurung ini, yang tadinya kalau contoh sebelumnya kita ambil dari tabel atau relasi. Nah, dalam contoh ini kita ambil dari ekspresi ini semuanya. Nah, ini tinggal dimasukkan saja di sini. Nah, ini tinggal dimasukkan saja ekspresi ini semuanya. Maka nanti hasilnya adalah sebagai berikut. Oh, ini saya hapus dulu ini. Nah, ini hasilnya seperti ini ya. Tupel-tupelnya masih sama, tapi nama tabelnya menjadi baru dan atributnya juga sudah berganti nama. Nah, itulah contoh untuk atribut rename.